Halo guys, kembali lagi di MVT21. So di video kali ini tanpa opening yang panjang, kita kali ini tuh akan membahas Cabinet of Curiosities di episode ketiga berjudul Autopsy. Film dimulai dari sebuah tambang batu bara. Para pekerja sibuk menggali tambang untuk mendapatkan batu bara yang lebih banyak lagi. Sebagian dari mereka turun ke tempat yang lebih dalam. Ketika Alif mulai berjalan turun, seseorang dari atas bernama Joel melompat dan melempar sesuatu mirip seperti bola ke dalam ruang kosong yang ada di dalam tambang. Dia berlari menjauh dan terjadi sebuah ledakan yang menewaskan beberapa orang pekerja tambang. Beberapa hari setelah kejadian itu, monumen peringatan kematian pekerja tambang dipadati karangan bunga serta tulisan dari anak para korban. Selain itu, banyak poster orang hilang yang tertempel di tiang listrik kota itu. Malam harinya, sebuah bus menurunkan penumpang bernama Dr. Cole Winters, seorang ahli patologi dari kantor Coroner Monte. Ia ditugaskan untuk menyelidiki kasus yang terjadi di pertambangan. Tujuan utama Cole saat itu adalah menuju ke kantor sheriff untuk meminta petunjuk terlebih dahulu. Sheriff Nitch yang merupakan teman lama Carl menyambut dengan hangat. Ia cukup terkejut mengetahui Carl yang lebih kurus dari terakhir kali dia lihat. Tanpa basa-basi, Carl langsung menanyakan perihal yang terjadi di pertambangan. Dengan mudah, Nitch mengatakan kalau ada sebuah ledakan yang terjadi karena kelalaian kerja. Namun, Carl yang sudah lama mengenal Nitch tidak mudah percaya dan ingin mengetahui kebenaran yang terjadi. Ned kembali menjawab kalau mungkin itu adalah sebuah kutukan. Dia membeberkan cerita yang terjadi di kotanya mulai dari 2 bulan lalu, di mana ada seorang pria buruh pabrik yang menghilang tanpa jejak. Selain itu ada wanita pemilik laundry yang menghilang serta 6 orang lainnya dalam rentang waktu 1 bulan. Pihak kepolisian beserta para warga turut mencari dan menyisir masuk ke dalam hutan. Mereka sudah mencari beberapa kali, namun hasilnya masih nihil. Tiba-tiba ada seorang anak datang dan berteriak jika ada sesuatu yang dia temukan. Sebuah karung berisi mayat menjadi petunjuk tentang apa yang mereka cari selama ini. Mayat dari seorang pria dengan luka sayatan api dan bukan bekas dari hewan liar. Maksudnya nggak ada bekas gigitan hewan liar gitu. Ned memberitahukan pada Carl jika mayat itu tidak ada darah sama sekali. Biasanya luka sayatan akan ada darah meski sudah mengering, ya kan? Ned mengatakan jika mayat itu mirip seperti ikan karena berwajah pucat, dan dia membenarkan perkataan Carl yang mengatakan jika mayat itu seperti persediaan makanan. Setelah melihat mayat itu, Ned menyuruh 2 anak buahnya untuk membungkus kembali mayat tersebut dan meletakkannya kembali di atas pohon. Dia meminta 2 pemburu yang menemukan mayat itu untuk gantian berjaga nih, mengintai mayat tersebut dan memantau siapa tahu ada yang kembali untuk mengambilnya. Dodge dan Hoto pun diberi HT untuk berkomunikasi. Ned meminta mereka untuk tidak bertindak apapun dan hanya mengamati mayat itu. Dia akan kembali lagi nih setelah 5 jam kemudian. Dan ketika malam tiba, Ned bersama rekannya datang lagi ke hutan untuk mencari Owen dan Dodge. Ia memanggil beberapa kali namun tak ada jawaban. Ketika didekati, HT milik Owen sudah tergeletak di tanah. Selain itu, mayat yang ada di atas pohon juga sudah menghilang. Tak ada tanda-tanda dari Owen dan juga Dodge yang tadi 2 pemburu yang disuruh mengejaga mayat itu maupun sosok yang mencurigakan. Keesokan paginya, setelah dari hutan, Ned dihubungi oleh sheriff dari Rachel, di mana ia mengatakan menemukan mayat mirip seperti Abel, seorang buruh pabrik di Conwood yang sebelumnya dilaporkan menghilang. Abel terakhir kali terlihat itu di Bar and Travel. Waktu itu Abel bertemu dengan kawan lama yang bernama Eddie Side. Namun sayang, pria itu mengatakan kalau Abel salah orang karena dirinya adalah Joe Allen. Namun Abel itu bersikeras jika dirinya nggak mungkin salah karena dulu mereka pernah bekerja di tempat yang sama di Gonwood. Namun justru saja dia mengelak kalau dirinya bukan Eddie Sides. Abel bersekutu dan mencoba menanyakan apa yang terjadi. Joe pun menghipnotis Abel dan mengajaknya untuk pergi dari bar menuju ke tempat yang lebih sepi, di mana tak banyak orang yang ada di situ. Karena apa yang akan ia katakan adalah sebuah rahasia.
Mayat dari Abel ditemukan dalam keadaan mengerikan, namun darah di tubuhnya sudah mengering. Ned mengatakan kalau Eddie Sack dilaporkan menghilang 9 bulan lalu. Eddie merupakan seorang pekerja serabutan dan terakhir kali terlihat dia berpamitan dengan temannya untuk mendaki gunung-gunung, melihat hujan meteor, namun sayangnya Eddie tak pernah terlihat kembali setelah itu. Hingga suatu saat Eddie terlihat muncul di kota Baley dan mengakui sebagai Joe Allen. Ia menginap di sebuah kos-kosan. Ketika Ned dan rekannya mengecek ke kamarnya, Ned menemukan sebuah bola berbulu yang dibawa Joe yang dia dapat dari hutan. Ketika ibu kos menyuruh untuk membuang benda itu, Joe justru melototinya. Rekan Ned menemukan identitas tempat kerja Joe yang baru di sebuah pertambangan batu bara. Mereka pun segera pergi ke sana dengan membawa bola berbulu milik Joe Allen. Ned meminta bantuan unit untuk segera menuju ke pertambangan guna menangkap tersangka yang bernama Joe Allen alias Eddie Said. Sesampainya di sana, Ned mencari pria bernama Ed. Sang mandur memberikan beberapa data pekerja tambang dan tiba-tiba Joe muncul dan memecahkan mobil polisi guna mengambil bola berbulu miliknya. Kemudian dia itu turun melalui lift tambang dan terjadilah sebuah ledakan dari bola berbulu itu. Ned masih heran kenapa Joe malah mengambil bola itu dan bukan lari atau kabur ke dalam hutan. Selain itu, Ned juga heran bagaimana bisa Joe tahu ada benda miliknya di dalam mobil polisi. Dari cerita yang tak masuk akal itu, Ned memperingatkan Carl jika semisal dirinya tak jadi melakukan otopsi, maka akan dimaklumi. Namun Carl tetap ingin melanjutkan pekerjaannya untuk mengetahui penyebab kematian tragedi tambang. Ned segera mengantarkan Carl menuju ke mayat korban tambang disimpan. Mereka itu menyimpan mayat itu di sebuah perusahaan es karena tak ada fasilitas pendingin lain selain di sana. Ned mengantarkan ke tempat di mana dia akan bekerja. Fasilitas yang ada pun cukup sederhana, tapi hal itu sudah cukup puas untuk Carl mulai bekerja dengan baik. Ned menunjukkan mayat yang ada di dalam dan beberapa mayat belum diurus. Carl yang melihat Ned kelelahan memintanya untuk pulang saja dan menyuruhnya kembali esok hari. Carl menyiapkan peralatan mulai dari alat perekam. Dia akan merekam semua proses yang dilakukan ketika menjalani otopsi dan hasilnya nanti akan diberikan kepada Ned. Carl memulai dari korban yang bernama Miller. Miller ditemukan jauh dari lokasi Joe Allen. Ia berpikir jika ada serpihan bom, sepertinya Miller yang paling terkena dampak. Dia mulai menganalisis di mana ditemukan tanda mati lemas untuk mengetahui lebih jauh. Carl membedah mayat Miller dan terlihat adanya kematian dari hantaman benda keras, namun tak ada tanda-tanda terkena serpihan bom dan penyebab kematian dari Miller adalah karena terhimpit bebatuan. Carl pun membereskan mayat itu dan mengembalikannya. Namun tiba-tiba bulu kuduk Carl berdiri dan terdengar samar-samar suara yang menyuruhnya untuk lari dan keluar. Namun Carl tidak takut dan terus melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya mayat kedua bernama Jackson. Jackson ditemukan berada di sebelah mayatnya Ellen. Sebelum memulai, Carl mempunyai pikiran jika Ellen sebenarnya bukan kabur melainkan berniat untuk menghancurkan bola berbulu miliknya. Ketika memeriksa mayat Jackson, ditemukan sebuah lubang kecil di bawah tulang dada. Lubang itu sangat dalam hingga menembus sampai ke jantung. Karena penasaran, Carl pun membedah mayat Jackson. Carl menemukan kejanggalan di mana organ dalamnya mengkerut dan darahnya terkuras habis. Dia pun segera menjahit kembali mayat itu dan memeriksa yang lain. Dia menemukan luka yang sama dengan Jackson dan ketika tubuhnya dibongkar, darahnya sudah terkuras habis. Carl melihat foto kejadian dan berpikir jika darah Jackson dan Brady mengalir masuk ke dalam tubuh Ellen. Ia membawa pisau bedah dan berniat membedah Ellen di tempat ketika masuk ke ruang mayat. Sosok Ellen bangkit dan hidup kembali.
Dengan tulang yang remuk, dia berusaha memperbaiki diri dan merangkak mendekati Carl. Carl yang ketakutan di depan pintu membuang pisau bedah dan diambil oleh Ellen yang memasukkannya ke dalam mulut. Dia berbicara meminta tolong jika dirinya adalah pengembara yang kelaparan. Joe menjelaskan kalau dia bukan dari bumi dan wujud sebenarnya adalah alien kecil, dan jika manusia melihat maka akan terlihat menjijikkan. Makhluk di dalam tubuh Joe Ellen merasa kesakitan. I can smell your cancer. Bola bulu yang dia buang adalah pesawat yang seharusnya dihancurkan. Ketika akan ketahuan makhluk itu tak bisa berpindah cepat inang karena membutuhkan waktu yang lama. Ia memilih mati daripada ketahuan wujud dan bentuk aslinya pada manusia. Makhluk itu mendekati Carl dan mengeluarkan tentakel kecil yang membuat Carl pingsan. Tiba-tiba Carl sudah terbangun di ranjang mayat dan hanya tangan kiri yang bisa digerakkan. Makhluk itu berniat memasuki raganya Carl dan menjadikannya sebagai inang baru. Namun sebelum itu dia membutuhkan banyak nutrisi untuk berpindah inang. Makhluk itu menyedot darah dari mayat, namun sayang darah yang busuk minim nutrisi. Ellen melepaskan bajunya dan terlihat dadanya yang sudah membusuk. Makhluk itu mengatakan jika dirinya biasanya berpindah inang melalui sistem pencernaan, tetapi dulunya makhluk itu tuh memasuki tubuh Ellen melewati mulut. Ketika Ellen sedang tidur, makhluk itu menjelaskan jika mereka adalah puncak dari evolusi. Mendengar hal itu, Carl tertawa. Dia mengatakan jika makhluk itu berada dalam delusi dan tidak menyadari sesuatu. Your friend the sheriff will come soon. Carl menjelaskan jika makhluk itu tak punya indera, jadi harus merampas indera milik makhluk lain. Menurutnya, makhluk itu tak lebih dari sebuah kanker yang bermulut besar. Mendengar ucapan Carl, makhluk itu mengancam akan menggunakan Carl untuk membongkar net dan mengambil nutrisinya. Sama dengan yang ia lakukan pada Brody dan juga Jackson. Dengan menghisap darah, dia bisa bertahan selama 2 hari dalam tambang. Disembowel him. That way I could whisper directly into their... Ellen mengambil makhluk itu dari dalam perutnya. Makhluk kecil yang menjijikkan terlihat seperti otak bertentakel. Makhluk itu berada di atas perut Carl dan ketika semua bagian telah berpindah, Ellen langsung menjadi kaku. Carl menyadari jika makhluk itu akan menjadi buta dan tuli setelah keluar dari inangnya. Dia mengambil pisau bedah di tangan Ellen dan hendak menusuk makhluk itu. Sayangnya, tangan yang terikat tak mampu menggapainya. Makhluk itu perlahan masuk ke dalam tubuhnya Carl, sementara Carl sendiri menggores leher dan menuliskan sesuatu di dadanya. Dia mengorbankan diri dengan menusuk telinga serta kedua bola matanya agar makhluk itu tak bisa menggunakan indera miliknya. Now, right? Where am I? You forgot? The whole... Makhluk yang berhasil masuk ke dalam tubuh Carl kebingungan karena dia tak bisa melihat dan suara terdengar hanya kecil karena kan telinga dan matanya sudah dirusak. Carl mengancam makhluk itu jika tubuhnya sudah mengalami kerusakan parah dan akan segera mati kehabisan darah. Selain itu, Carl memberitahu jika perekam menyala. Ketika makhluk itu membedah tubuh Ellen, makhluk itu pun murka dan berusaha keluar dari tubuhnya Carl. Sayangnya semua sudah terlambat. Ned yang kemudian besok paginya datang terkejut melihat keadaan Carl. Di dadanya terdapat tulisan untuk memutar kaset dan membakar tubuhnya. Carl memutar kaset itu dan film pun berakhir alias tamat. Oke guys, jadi bagaimana menurut kalian mengenai episode Cabinet of Curiosities yang season ini? Semoga kalian cukup terhibur meskipun juga agak bingung. Terima kasih sudah menonton. Seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.